Halo teman-teman, hari ini saya Ica Magenta dan rekan saya, Saniata Lahir Putra. kami akan membahas tentang benchmarking Direktorat Jenderal Pajak terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dikaitkan dengan nilai-nilai aneka. Tetapi sebelum kita membahas keunggulan-keunggulan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, terlebih dahulu kita akan membahas tentang nilai-nilai yang aneka yang ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Silahkan Sani. Oke, kita perbandingan yang pertama dulu ya tentang aneka. Yang pertama itu nilai akuntabilitas. Nah, nilai akuntabilitas sendiri pada Direktorat Jenderal Pajak yaitu sudah ada sistem yang mengatur, yaitu sistem pengendalian internal yang sesuai dengan SE 03 PJ 2017. Nah, itu udah diatur di Kemenq. Nah, di akuntabilitas untuk DJKN sendiri sama ya, sama seperti Direktorat Jenderal Pajak, karena masih dalam satu Kementerian Keuangan. Lanjut, nasionalisme. Nah, kalau nasionalisme ini kaitannya adalah dengan PEN atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional, karena sekarang lagi zaman pandemi kan, San. Nah, Untuk DJP sama DJKN ini perannya masing-masing gitu sih. Kalau DJP lebih fokusnya ke perpajakan, kalau DJKN itu tentang kekayaan negara. Nah, contohnya kalau di DJKN ini, di PEN-nya DJKN terlibat dalam 4 skema, yaitu optimalisasi SMV dan BUMN, yaitu dukungan modal kerja melalui atau kepada BUMN, dukungan kepada UMKM dan koperasi, dukungan penjaminan kredit korporasi, dan dukungan kepada pemerintah daerah atau Pemda. Nah, sedangkan kalau di Direktorat Jenderal Pajak, DJP ini memberikan banyak insentif perpajakan, baik itu pajak penghasilan maupun PPN seperti itu. Kita lanjut ke nilai etika publik. Nah, untuk etika publik pada Direktorat Jenderal Pajak sendiri, yaitu pelayanannya sekarang ada dua, yaitu tatap muka dan tatap maya. Nah, tapi untuk sekarang tatap muka itu sedang ditiadakan karena adanya pandemi. Nah, jadi untuk melaksanakan tatap mukanya sendiri, yaitu harus melalui aplikasi Kunjung Pajak. Nah, selanjutnya yaitu sosial media DJP juga sudah mulai aktif dan banyak juga beberapa aplikasi dari DJP yang siap untuk melayani masyarakat. Sedangkan untuk DJKN sendiri, untuk pelayanan sendiri itu terdapat APT, yaitu area pelayanan terpadu, tapi sistemnya masih belum sempurna. Nah, pelayanannya juga di saat pandemi sendiri masih terkadang melalui pelayanan tatap muka. Meskipun tidak berkerumunan, tetapi seperti kita ketahui bisa menimbulkan potensi menyebarnya COVID-19. Lalu selanjutnya komitmen mutu. Nah, kalau untuk komitmen mutu di DJKN sendiri nih, DJKN ini kalau kita lihat kantor vertikalnya cenderung lebih sedikit daripada kantor vertikalnya DJP. Kalau DJP kan sudah ada KPP-KPP di daerah. Nah, di daerah yang lebih kecil lagi masih ada KP2KP. Nah, kalau untuk jumlah yang tidak banyak dari kantor vertikal DJKN tadi itu masih kurang tersebar sehingga kurang bisa menjangkau masyarakat. Lalu untuk DJKN sendiri, di komitmen mutunya sudah ada kanal internet yang memuat info-info, tetapi soundingnya masih belum merata. Kalau di DJP kan soundingnya sudah besar sehingga orang-orang tahu tentang informasi perpajakan. Dan lalu yang terakhir adalah anti korupsi. Oke, nih anti korupsi sebenarnya sama aja ya antara DJP sama DJKN, yaitu adanya aplikasi whistleblowing system. Nah, whistleblowing system sendiri itu aplikasi yang bertujuan untuk melaporkan indikasi adanya pelanggaran, ya seperti korupsi atau gratifikasi di internal atau khusus pegawai. Lalu selain itu ada juga pengawas di setiap bagian-bagian kerja, yaitu bisa dibilang pengawasnya itu UKI atau unit kepatuhan internal. Nah, gitu nih teman-teman. Jadi dari nilai-nilai aneka yang telah kita sebutkan nih, kita melihat bahwa DJP memiliki beberapa keunggulan yang lebih unggul ya, San, daripada DJKN. Nah, keunggulan-keunggulan yang dipunya DJP itu apa aja sih, San? Nih, keunggulan-keunggulan DJP yang bisa kita lihat ya dari DJKN, yang pertama yaitu adanya sistem ya semacam janjian untuk tatap muka.
kepada pegawai-pegawai pajak, yaitu dengan menggunakan aplikasi Kunjung Pajak. Nah, di aplikasi Kunjung Pajak sendiri itu seperti kita membuat antrian sehingga tidak adanya kerumunan di kantor pajak sendiri. Lalu yaitu kedua ada live chat. Live chat ini aplikasi yang memberikan informasi kepada masyarakat ya, untuk mempermudah masyarakat juga untuk memperoleh informasi-informasi terkait perpajakan. Lalu yang ketiga yaitu lokasi unit vertikalnya cukup tersebar di Indonesia. Ya seperti kita ketahui di pelosok-pelosok Indonesia sudah banyak kantor-kantor dari kantor-kantor pajak sendiri, yaitu KPP dan KP2KP. Lalu yang keempat, DJP itu punya buku saku. Nah, jadi buku saku itu sendiri berguna untuk lebih ke bagian pelayanan untuk melayani masyarakat yang tatap muka. Seperti ada sistem prosedur sendiri untuk pelayanan sendiri. Lalu yang kelima, sounding DJP. Sounding DJP ini mungkin terkait aplikasinya. Aplikasi DJP itu seperti kita ketahui lebih masif dan lebih aktif dalam dalam menyebarkan informasinya gitu ya, San. Ya. Jadi orang pada dalam menyebarkan informasinya. Ya, benar banget. Nah, gitu nih. Nah, kalau menurutmu ya jelas sih, karena kamu udah nyebutin tadi keunggulan-keunggulan DJP kayak gitu. Memang ya ada beberapa perbedaan gitu sama yang di DJKN. Nah, seumpamanya nih itu diterapkan dari poin-poin tadi yang kalau diterapkan di DJKN itu sebenarnya yang bisa diterapkan kalau menurutku sih ada sistem yang kunjung pajak tadi, itu menurutku bisa banget diterapkan. Terus ada live chat juga. Terus habis itu soundingnya itu juga bisa banget ditetapkan. Nah, sayangnya untuk lokasi-lokasi unit vertikal sama buku sakunya ini mungkin kurang applicable ya untuk masa sekarang. Kalau lokasi unit ini sepertinya butuh banyak dana gitulah untuk merealisasikannya. Sedangkan kalau buku saku terkait pelayanan ini sebenarnya bisa di hold dulu atau ditahan dulu, karena sekarang kan pelayanannya pakai tatap maya kebanyakan ya. Jadi sepertinya nggak gitu urgent gitu. Nah, dari yang situ tadi tuh menurutku pasti ada hambatan-hambatannya gitu nggak sih kalau dilaksanakan di DJKN? Nah, itu pasti ada hambatan-hambatannya. Kalau menurutmu hambatan utamanya tuh sebenarnya di apa sih, San? Kalau menurutku hambatan yang utamanya itu yang pertama mungkin DJKN itu belum memiliki unit vertikal ya yang bertugas untuk membuat dan mengembangkan aplikasi-aplikasi yang menunjang tugas dan fungsi mereka. Nah, kebanyakan itu DJKN kalau menurutku lebih banyak menggunakan website yang sederhana, tetapi tidak menggunakan aplikasi-aplikasi khusus kayak seperti DJP tadi, Kunjung Pajak gitu kan. Nah, lalu yang kedua, keterbatasan dana dan keterbatasan dana. Nah, keterbatasan dana ini sebenarnya karena lagi pandemi ya. Jadi mungkin dana-dana yang ada itu dialokasikan dulu ke kebutuhan kebutuhan yang untuk pandemi. Lalu yang ketiga, belum adanya aturan terkait pelayanan sehingga butuh waktu untuk membuat produk hukum tersebut. Ya, seperti itu. Nah, kalau menurutku aku nambahin sih kayaknya. Kalau hambatannya juga kan tadi selain nggak ada unit kerja yang kita maksud kayak KLIP gitu ya kalau di pajak. Kalau di pajak kan KLIP tuh udah ngurusin bener-bener fokus tentang pengaduan masyarakat gitu kan. Itu kalau menurutku juga dikarenakan kurangnya sumber daya manusia sih di DJKN, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Jadi kan ya seperti yang kita tahu kalau DJKN ini kurang lebih pegawainya 5.000 deh seluruh Indonesia. Sedangkan kalau DJP ada berapa, San? Kalau di DJP itu lebih kurang 60.000 ya. Nah, itu aja kayak perbandingannya jauh banget kan. Sedangkan yang dikerjakan kan juga sama-sama banyaknya. Nah, karena hal tersebut itu menurutku juga bisa menghambat sih aplikasi-aplikasi tadi itu jadinya masih belum bisa dikembangkan gitu di DJKN. Terus juga aku juga yakin sih pasti di DJP juga nggak semua orang tuh bisa IT gitu loh.
Oh iya, benar banget sih. Iya, sama aja kayak di DJKN juga yang bisa IT mungkin dalam satu kantor tuh nggak banyak, hanya 2 atau 3%-nya gitu. Menurut gue itu jadi hambatan juga sih kalau kita ingin membuat program seperti contohnya kunjung pajak yang keren banget itu tadi gitu. Nah, terus habis itu nih, sebenarnya dari yang sudah kita sampaikan tadi tuh bisa banget kan dikaitkan dengan nilai-nilai aneka gitu, yang kelebihan-kelebihannya tadi. Nah, pada dasarnya itu tuh sangat erat sekali ya kaitannya, terutama pada nilai-nilai yaitu etika publik dan komitmen mutu pada masing-masing instansi. Ya sih, bener banget menurutku. Kalau etika publik itu kan kaitannya sama pelayanan terhadap masyarakat gitu kan. Itu harus dilakukan sebaik mungkin sesuai standar pelayanannya gitu. Kalau DJP tadi kan seperti yang kamu bilang, DJP punya banyak aplikasi pajak gitu tadi kan. Nah, salah satunya kunjung pajak. Benar. Ya, seperti kita ketahui tadi kan, kunjung pajak itu laman yang menyediakan layanan pengambilan tiket antrian sebelum wajib pajak datang ke kantor pajak. Nah, hal itu juga mencerminkan nilai komitmen mutu, terlihat dari inovasi yang dimunculkan di kala pandemi untuk mengurangi tatap muka bila wajib pajak itu datang di waktu yang bersamaan. Nah, selain itu juga kanal kunjung pajak juga merupakan bentuk efisiensi karena menghemat waktu baik itu untuk wajib pajak maupun untuk pegawai-pegawainya. Nah, gimana tuh kalau misalnya menurut Kakak aplikasi live chat tadi gimana? Kalau live chat tuh menurutku juga oke banget sih, apalagi buat menjaga komitmen mutu dan etika publiknya itu oke banget. Oh iya, benar sih. Tujuannya tadi itu kan untuk memudahkan masyarakat ya, sebenarnya mirip-mirip sama kunjung pajak gitu, tapi kalau live chat itu benar-benar bisa real time, jadi pada saat itu juga mereka butuh, pada saat itu juga mereka tahu jawabannya gitu, jadi mutu pelayanannya tuh tetap terjaga. Yang mana jadi berarti sangat membantu masyarakat banget ya. Bener banget. Pastinya. Banget. Dan komitmen mutunya itu dipegang gitu sama DJP. Terus juga pasti kan kalau live chat itu pakai bahasanya bahasa yang baik dan benar ya. Itu pasti terkait banget sama pembawaan diri kita nggak sih sebagai ASN, atau bisa juga kayak dikaitkan dengan etika publik itu kan. Setuju. Jadi kurang lebih gitu sih ya benchmarkingnya. Ya. Nah, dari situ tuh bisa kita, jadi kalau bisa menyimpulkan sedikit nih, tadi yang applicable itu adalah di bidang layanan dan kehumasan, fokusnya adalah penggunaan IT ya. Jadi contohnya seperti pengembangan website itu tadi sebenarnya bisa diaplikasikan di DJKN meskipun banyak hambatannya. Semoga kedepannya bisa disadur dengan baik ya di DJKN, karena kan kalau pelayanannya oke itu akan meningkatkan kinerja dari instansi tersebut gitu. Nah, benar banget. Oke deh. Ya, mungkin sekian hasil diskusi dari kami berdua. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali.